Shalom. Saya ulangi, shalom. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 16 Februari 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah tangga masing-masing, mulai siaran langsung akun Facebook Jemaat GKI Barimba, juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah di gereja Betania Barimba ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu para petugas pelayanan hari ini, Minggu tanggal 16 Februari 2025. Adapun para petugas untuk pendeta pelayanan, Ibu Pendeta Eurika MTH, kemudian sebagai liturgus Bapak Diakon Didianto M. Bagus, dan seluruh pendeta diakon dari lingkungan pelayanan 2. Sedangkan untuk pemain musik atau pianis, Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, yang menjadi pemandu lagu adalah Saudari Astriani Yulicia dan Ibu Diakon Nerna Tudiasi. Untuk petugas operator sound system, Bapak Agustinus Somail, kemudian petugas operator SCD dan multimedia, Bapak Penetua Timotius. Kami sampaikan untuk berita pelayanan ibadah di minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, yaitu waktu seperti biasa pada pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi. Yang bertugas petugas mimbar Pendeta Diakon dari lingkungan pelayanan 3, sedangkan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, sebagai liturgus Ibu Penetua Rusmilawati, dan pemandu lagu Saudari Rizky Adelia dan Ibu Herlina Biuda. Untuk pianis, Bapak Penetua Marti Angkong SPD. Untuk menggunakan liturgi GKM bentuk yang keempat. Kemudian nyanyian dan bahasa Kidung Jemaat, PKJ NKB dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan untuk berita keuangan, tidak ada perubahan, dan yang masuk pada pagi hari ini yaitu kolekte SAM berjumlah 80.900. Kemudian ada korban syukur atas nama Kennedy Uda, persembahan syukur ulang tahun yang ke-64 sebesar Rp100.000. Kemudian ada persembahan syukur dari Heni, ulang tahun yang ke-44 sebesar Rp60.000. Kemudian ada persembahan syukur dari saudara Juni Prima Pertama sebesar Rp100.000. Kemudian persembahan syukur dari Niko Wirawanjaya sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir persembahan syukur yang ulang tahun yang ketiga dari Kio Christian sebesar Rp50.000. Itu berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini. Kemudian untuk berita kebaktian rumah tangga dari lingkungan 1, 2, dan 3,
untuk sementara masih kosong dan atas permintaan keluarga masih diundurkan. Kemudian untuk kebaktian kategorial SPB dan SPPR belum dimulai. Selanjutnya untuk kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRB, yaitu dilaksanakan pada hari ini tanggal 16 Februari 2025 waktu pukul 17 atau jam 5 sore, tempat gedung gereja Betania Marimba, dengan petugas liturgus Saudari Anggun Angelia Mentari, doa syafaat Olivia Sinta, doa persembahan Stefan Apriliano Immanuel, mendamping Ibu Pendeta Octavian STH, kemudian metode khotbah. Diundang seluruh anggota seksi pelayanan remaja pemuda untuk hadir pada ibadat tersebut. Untuk berita kebaktian, selanjutnya kami akan membacakan satu buah pemberitahuan dari seksi pelayanan perempuan. Yang terhormat Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat GKI Marimba di tempat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dalam rangka penggalangan dana untuk penyambutan kunjungan balasan dari SPPR GKI Banjarbaru pada bulan Maret 2025 ini, maka pada hari ini tanggal 16 Februari 2025, setelah ibadah minggu pagi ini, ibu-ibu SPPR jemaat GKI Marimba kembali mengadakan penggalangan dana melalui penjualan kue dengan harga Rp20.000 per mika. Kembali lagi saya ulangi, Rp20.000 per mika yang ada di depan gereja nanti setelah selesai ibadah kita ini. Dengan segala kerendahan hati kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan untuk mendukung seksi pelayanan perempuan. Demikian yang dapat disampaikan. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Hormat kami pengurus SPPR Jemaat GKI Marimba, Sekretaris Diakon Mary Susianti, Ketua SPPR Diakon Estu Nerima, mengetahui MPH Jemaat GKI Marimba Pendeta Octavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, sementara Ibu Pendeta dan para petugas lainnya memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita dan masuk dalam ibadah. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 hingga bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 hingga bait yang kedua. Nanti pada bait yang kedua jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
dalam nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Kita merespon khotbah dan salam. Kita angkat pujian menyanyi dari PKJ nomor 37 bait 1 dan 2. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkan hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur.
Amin. Marilah kita berdiri dan menerima pemberitaan. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosa. Kepadamu puji-pujian. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu diambil dari Perjanjian Lama, Yeremia 17 ayatnya yang kelima hingga yang ke-10. Di bawah perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa, ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta sekaligus dengan doa syafaat, marilah kita mendengar puji-pujian dari lingkungan pelayanan doa. Persilakan. Yesus dalam hidupku,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Bagian dari firman Tuhan yang hari ini kita mau renungkan bersama terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Di bawah dua judul perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang serta ucapan bahagia dan peringatan. Yang saya undang Bapak Ibu untuk kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu sekalian yang membawa Alkitab atau bisa melihat nanti barangkali ada di layar pada ayat 18 dan seterusnya hingga sampai pada ayat 26 kita baca bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum membaca firman ini dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, pagi yang cerah ini kami boleh bersama-sama hadir dalam rumah gereja. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar belajar dan memahaminya serta menjadikan ini pelita bagi langkah kaki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu dan sekalian jemaat berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang serta ucapan bahagia dan peringatan. Sudah menemukan ayatnya? Baik. Ayat 17 saya bacakan demikian. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang disambut jemaat pada 18. Lalu dia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan khusus kepada penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika anak-anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mendustakan kamu. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh lebih banyak. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika seseorang membenci kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan nabi-nabi palsu. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, pada hari ini kita tadi bersama-sama mendengarkan dan membaca bagian dari firman Tuhan yang merupakan pengajaran yang berbeda dari Tuhan Yesus dengan cara pikir manusia. Apa cara pikir manusia dan cara pikir Allah atau melalui Yesus ini kelihatan dari keseluruhan bacaan kita pada hari ini. Apa itu bahagia menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kemarin dapat coklat, saya bahagia. Atau ada yang lain? Apa itu bahagia? Senang. Apa lagi? Damai. Apa lagi? Senyum-senyum belum berarti Pak. Karena senyum ini bisa dari luar. Apakah memang senyumnya bahagia atau senyum karena hal faktor lain? Apa lagi? Sukacita. Bahagia itu relatif ya, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tetapi muncul dari bagaimana sikap yang kita keluarkan. Atau ada juga orang yang bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ada. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena itu cara pikir manusia tentang kebahagiaan berbeda dengan cara pikir Allah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada penghiburan jelas bagi kita yang miskin misalnya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan Allah. Jadi yang miskin, amin.
hari itu sudah kamu peroleh dan hari itu engkau telah menerima penghiburanmu. Kapan kita dihibur lagi kemudian kalau gitu? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, cara berpikir Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu sebenarnya untuk berbagi harapan. Bahwa setiap orang punya, tadi saya katakan ada kata relatif. Ada naik dan turun kehidupan ini. Jadi naik dan turun, roda selalu berputar. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, berbagi harapan dan berbagai harapan. Jadi perhatikan, ada berbagai harapan dan ada berbagai harapan yang muncul dari kehidupan ini ketika kita membaca ucapan bahagia. Dan ada kata peringatan. Kenapa tidak bahagia terus? Kenapa di belakangnya ada peringatan? Jadi karena hidup ini harus seimbang. Karena itu dalam filosofi Cina ada kata yin dan yang. Harus seimbang. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masalahnya adalah kita ini selalu ingin bahagia. Benar? Jangan dianggap susah. Pasti itu tujuan akhir pembelu untuk dia membahas. Bapak Ibu jadi membahas. Pasti kita ingin bahagia. Pasti kita ingin selalu berada di tingkat yang lebih. Jarang kita mau mengatakan bahwa dalam kemiskinan saya merasa kaya begitu. Karena itu memang sifat alamiah manusia. Tetapi ketika Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbagi harapan dan menerima berbagai harapan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, nyata sebenarnya bagi kita bahwa hidup ini tidak selalu indah. Ada satu buku yang saya baca bahwa kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Walaupun jarang dan payah malah dibegari kupu-kupu itu, kupu wanita. Jarang kita melihat kupu-kupu. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu ada dalam setahun melihat kupu-kupu? Ada? Sering atau jarang? Hah? Sering apa jarang? Oke, di ruang silakan kupu-kupu Malen. Beda ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah bahwa kupu-kupu itu sesuatu yang langka, jarang. Sekarang ya, kalau dulu barangkali ya. Sekarang jarang sekali, barangkali telur-telurnya lapa-lapanya sudah kena ronda. Habitatnya sudah. Tetapi kupu-kupu itu sayapnya rapuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semakin kita kejar, semakin dia menghindar. Itulah sepertinya kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah pandangan Allah yang berbeda dari pandangan manusia tentang apa itu bahagia. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, berbeda anak laut. Karena kamu akan diposkan, entah kapan itu. Kan ini satu kontradiksi yang terlihat. Dari bagaimana Tuhan menggambarkan, berbahagialah kamu sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Menangis tahu sih itu, Bu. Biar aja kita tahu ya. Barangkali itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam firman ini ada beberapa hal yang sebenarnya mau dinyatakan bagi kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia ini. Bukan berasal dari apa yang ada di sekitar kita saat ini, dan bukan terletak pada kekayaan. Tadi kalau kita mendengar lagu pujian yang disampaikan, andalkan Tuhan Yesus, kekayaan itu semua. Betul Bapak Ibu. Betul, kalau kita kaya, kita bisa barangkali mau kelas VIP di rumah sakit, kita bisa beli kesembuhan kita, tetapi siapa yang bisa beli kehidupan? Duit tau lepas, apa berbakat? Tadi kan dia mau duit, dia menyau. Nanti pas dari duit jika kau menyau. Harus muncang itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, maksudnya bahwa bukan kekayaan itu jahat, tetapi ketika kita tidak menggantungkan diri hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekayaan, kita sebenarnya berada dalam bahaya. Oleh karena itu dikatakan, celakalah kamu yang saat
ini berada dalam kekayaan, karena kekayaan kamu itu kamu telah memperoleh penghiburan. Artinya bahwa di dunia ini kita bisa terlena oleh kekayaan, tetapi lupa kepada siapa yang memberikan kekayaan itu. Maka diingatkan kepada kita bukan mengandalkan kekayaan itu anugerah ya. Kekayaan itu bonus dari hasil kerja keras kita atau barangkali warisan dari turunan yang kita terima, saudara. Tetapi saudara, mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang penting dan mengikutinya. Kekayaan itu akan menyokong daripada berkat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, berkat itu disediakan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, yang miskin, yang lemah, yang lapar, tampak lemah di mata dunia ketika dia mengandalkan Tuhan. Tadi ada kata berbagi harapan. Bahwa ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita merasa bersyukur dengan mengandalkan Tuhan dari yang terakhir yang kita miliki, Bapak Ibu. Sesungguhnya disitulah ada berkat, ada kelimpahan. Karena tadi kebahagiaan itu sesuatu yang relatif. Barangkali orang suka makan daging, merasa bahagia ketika dia makan daging, tapi di sisi lain, ketika selalu makan daging, dia akan mengalami apa? Tekanan darah tinggi. Mau bicara tentang daging atau tekanan, ya itu tekanan. Atau kemudian Bapak Ibu, orang yang miskin selalu makan ikan yang diambil dari misalnya memancing dan segala macam. Barangkali seperti itu gambaran kita, tetapi dia sehat karena luntur-luntau. Ya kan? Karena dia luntur-luntau. Tidak terlalu banyak yang dia masak, bumbu-bumbunya barangkali begitu ya. Tapi lebih sehat karena dia makan sesuatu yang alami. Nah, Bapak Ibu, berkat dalam Tuhan seperti itulah berbagi harapan, bahwa ketika kita mengajak diri kita bersyukur dan berbahagia dalam segala keadaan. Amin, Bapak Ibu, bersyukur dan berbahagia dalam segala keadaan, maka kita tidak menyempitkan pandangan kita terhadap kebahagiaan itu kepada hal-hal yang bersifat dunia. Jadi makna dari bersyukur dan berbahagia adalah kita tidak menyempitkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan tadi pertama saya katakan relatif. Relatif itu selalu tidak dapat diukur. Ya. Kemudian kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita dapat dari bagaimana kita mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Ukurlah kebahagiaan itu dengan bagaimana cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa rasa bahagia yang hidup Bapak alami hari ini, atau rasa ada duka cita dan kesedihan. Coba angkat tanganmu yang bahagia. Kita ukur dulu ya, kita coba ukur dengan jumlah tangan. Berapa orang yang bahagia? Yang menderita? Puji Tuhan, ada yang bahagia. Mari kita berbagi kebahagiaan itu. Ya. Tapi yang barangkali ada merasa beban berat hari ini, ada nggak? Berapa banyak yang barangkali ada beban berat hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang merasa sakit? Ya, ada penyakit, nggak apa-apa, kita terbuka. Ada? Karena didoakan loh. Yang bahagia kita didoakan. Karena selalu yang didoakan itu ya dalam penderitaan, Bapak Ibu. Benar? Coba saya tanya sekali lagi, berapa yang bahagia? Mulai berkurang ya, bahagia. Karena kemudian kita sebenarnya mengakui hidup ini penuh penderitaan. Bahagia itu sulit. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Tetapi yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Amin. Firman Tuhan, kiranya hari ini firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tidak mudah memang merasa bahagia, karena setelah pulang dari gereja barangkali kita lupa
makanan, gedung nasi, lalu kita misalnya mau makan, pikir sudah siap, ada kucing. Lupa bahagia. Kucing yang makan makanan kita. Lalu kita menyapa dan seterusnya. Hilangkan kebahagiaan. Ya, karena kebahagiaan itu sangat sulit sebenarnya. Tetapi ketika kita mau berbagi, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau bersyukur dalam segala keadaan, apapun itu, mari katakan, jangan lupa bahagia. Boleh kiri kanannya salaman, belakang mukanya katakan jangan lupa bahagia. Lagi katakan jangan lupa bahagia. Yang di atas jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa juga berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersyukur. Kami bersyukur untuk kebahagiaan dan sukacita yang kami terima. Kami tidak memungkiri dalam kebahagiaan ada duka, ada kesusahan. Tetapi hari ini kami tahu bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kami bersyukur akan segala keadaan yang kami miliki hari ini. Karena besok hari punya kesusahannya sendiri. Maka biarlah kami boleh mensyukuri apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami hari ini. Dan kami mau terus melakukan ini sebagai cara kami bersyukur. Yaitu kami melipat tangan kami dalam doa. Menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada pengaturan dan cara Allah bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan dan penderitaan yang kami alami. Suka dan duka silih berganti. Itulah cara Tuhan menghiburkan kami. Maka hari ini hamba-Mu mengajak jemaat sekalian untuk mensyukuri apa yang ada, berbahagia dengan segala keadaan, dan tidak mengandalkan apa yang dimiliki hanya untuk sesaat, tapi benar-benar mau mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat untuk menjalani kehidupan, dan itu sangat terbukti. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala tujuan dan impian jemaat yang hadir pada saat ini, yang merasakan kebahagiaan dan penderitaan, sesungguhnya segala sesuatunya Tuhan atur baik adanya. Dan jika kami selalu berada dalam penderitaan dan duka cita, hiburkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Hamba-Mu menyerahkan yang sakit ke dalam tangan Tuhan, baik yang ada dalam rumah gereja saat ini, membawa sakit penyakit, membawa keluhan, membawa duka cita, membawa hal-hal yang barangkali tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Secara khusus untuk saudara kami, Bapak Penetua Yuberi Jumbe, yang masih dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, biarlah pemulihan terjadi. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjangkau hati kami, bahkan sakit penyakit kami boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Kennedy Uda dalam usia 64 tahun, Ibu Heni dalam usia 44 tahun, anak Dakio Christian dalam usia 3 tahun, dan saudara kami Ebri Liansa Putri dalam usia 25 tahun. Serta barangkali ada nama-nama yang tidak tercatat, namun juga menerima kasih karunia Tuhan dalam pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan. Biarlah kasih karunia Tuhan, kelimpahannya daripada Tuhan mencukupkan kami, bahkan dari segala kekurangan kami. Saat ini jemaat juga berdoa bagi kelangsungan pembangunan gereja dan pemeliharaan gereja ini, serta pastori. Kami percaya bahwa Tuhan kasih karunia memberkati jemaat sehingga mencintai rumah ibadahnya dan mau berbagi dalam kelebihan maupun kekurangan bagi keberadaan dan berdirinya gereja. Lama maupun baru adalah milik Tuhan. Maka biarlah jemaat diberikan kemampuan untuk memberi yang terbaik dari segala kelebihan. Lebih juga ketika menyadari bahwa dari kekurangan pun sebenarnya kami mampu. Maka demikian kami saling melengkapi, kami saling menghiburkan di dalam pemberian dan sukacita yang sama di dalam Tuhan. Allah yang menilai hati dan kehidupan kami, Allah yang memahami segala hal yang menjadi pergumulan kami, bahkan ucapan syukur kami. Barangkali ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di minggu-minggu ini dan kami bersyukur di dalamnya.
Barangkali juga ada duka cita yang membuat kami kehilangan pengharapan. Biarlah Tuhan yang memberi bagi kami dan mengembalikan sukacita yang ada pada kami. Berat beban yang kami pikul, kami yakin bersama dengan Tuhan kami mampu menjalaninya. Barangkali juga ada sukacita yang membuat kami ringan hati, maka biarlah ringan hati itu juga mendatangkan sukacita yang berkelimpahan dalam hidup kami. Suami istri yang jauh daripada kami, anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah atau berkuliah atau rumah tangga mereka masing-masing, kami juga berdoa bagi mereka. Biar damai sejahtera Allah seperti Allah memberikan damai sejahtera hari ini bagi kami. Demikian juga bagi anak-anak kami, suami istri kami yang jauh daripada kami, bahkan yang berada dalam keadaan ditinggalkan untuk selama-lamanya, kami juga boleh merasakan sukacita. Jauhkan duka cita daripada kami Tuhan. Jangan biarkan itu menghalangi pengharapan kami. Biarlah ketika kami berbagi dan berfirman hari ini, itu juga yang kami pegang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hambamu terbatas dalam berdoa, tapi jemaat Tuhan selalu Tuhan mau mengirimkan telinga bagi setiap doa dan pengharapan kami. Allah yang mengajar kami berdoa dalam doa kami dan Yesus Kristus. Kami percaya Allah mendengarkan kami. Bersama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah anakmu dulu berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kau membawa mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena memang Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa makan dia. Shalom. Kita angkat pujian, kita merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 116 bait 1 dan 2. Nas pengantar dari Mazmur pasal 96 ayat 7 dan yang ke-8. Kepadamu, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan.
Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami, ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, Jumat menyanyi dari PKJ nomor 107, bait 1 dan seterusnya, dan diselingi oleh musik. pengakuan iman dan berkat.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Inilah kami ya Tuhan, dalam segala kerinduan kami akan kebahagiaan yang sejati, hidup bersama Engkau sampai kesudahannya. Maka kami membawa dalam doa kami ucapan syukur atas 2 tahun pernikahan saudara kami, keluarga Nathan dan Mela. Biarlah karena kasih karunia Tuhan mereka beroleh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu Tuhan, kami daging yang lemah ini, kami membutuhkan berkat Tuhan untuk kami menjalani hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Mari membuka hati dan kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kamu sekalian. Amin. Jangan lupa bahagia. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus